Hai, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah matematika program studi teknologi produksi ternak Politeknik Lamandau. Salam sehat dan tetap semangat ya. Jika pada perkuliahan sebelumnya kita sudah diperkenalkan tentang sistem bilangan dan membahas tentang konsep bilangan bulat, sekarang kita akan melanjutkan dengan sistem bilangan real. Jika pada perkuliahan sebelumnya juga ada yang bertanya, apa sih pentingnya simbol atau lambang bilangan atau yang disebut dengan angka dalam matematika atau dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu akan jelaskan bahwa bilangan adalah suatu konsep dalam matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Yang dikatakan simbol itu adalah yang mewakili suatu bilangan, ya, yang biasa disebut dengan angka atau lambang bilangan. Untuk menjawab seberapa pentingnya, itu kamu bisa bayangkan sendiri seandainya kita tidak mengenal simbol atau angka atau lambang bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk menyatakan jumlah atau menghitung suatu objek yang sedikit tanpa angka atau tanpa simbol mungkin kita masih bisa lakukan, tetapi apabila jumlah atau nilai suatu objek tersebut semakin besar atau semakin banyak, mungkin kita akan kesulitan untuk melakukan perhitungan, pencacahan, pengukuran, dan sebagainya tanpa menggunakan simbol atau angka yang disebut dengan lambang bilangan. Baiklah, kita akan lanjutkan saja dengan sistem bilangan real. Bilangan real merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Lawan dari bilangan real adalah bilangan tak real atau bilangan tidak nyata, yang disebut juga bilangan imajiner. Apabila bilangan real dan bilangan imajiner ini digabungkan akan menjadi suatu bilangan yang disebut dengan bilangan kompleks. Umumnya bilangan real dilambangkan dengan huruf kapital R, di mana sistem bilangan real merupakan kumpulan atau himpunan dari bilangan real itu sendiri. Nah, ini adalah bagan dari macam-macam bilangan. Bagan ini juga sudah kamu lihat dan pelajari pada perkuliahan sebelumnya. Namun ini ditunjukkan kembali bahwa kita akan lebih dekat mempelajari tentang sistem bilangan real, di mana sistem bilangan real ini bagian dari konsep bilangan. Di dalam sistem bilangan real, pada bagian tadi kamu bisa lihat sistem bilangan real terdiri dari himpunan bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan rasional itu adalah himpunan bilangan yang mempunyai bentuk pecahan, perhatikan ya, yang mempunyai bentuk pecahan atau dapat ditulis dalam bentuk P per Q, di mana P dan Q adalah anggota bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Nah, contohnya min 1/4, 1/2, 3/1, dan seterusnya. Kemudian juga ini kita harus tahu dulu tentang himpunan bilangan desimal. Himpunan bilangan desimal itu adalah salah satu dari himpunan bilangan rasional, tetapi penulisannya menggunakan koma. Contoh, bilangan 32/10 itu adalah bilangan rasional yang juga dapat dituliskan dalam bentuk bilangan desimal 3,2. Lanjut, kita akan pelajari tentang himpunan bilangan irasional. Bilangan irasional merupakan bagian dari bilangan real yang
tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan P per Q. Jika dinyatakan dalam bentuk desimal, maka menghasilkan bilangan desimal tak berulang. Bilangan irasional juga dinyatakan dalam bentuk akar. Bisa dinyatakan dalam bentuk akar, tetapi tidak semua bentuk akar itu adalah bilangan irasional. Contoh, misal ini ada pi. Itu kamu kenal pada saat kamu belajar tentang lingkaran. Kamu pasti sudah pernah menggunakan rumus keliling lingkaran, luas lingkaran, dan kamu mengenal pi. Pi ini adalah 3,414159263 dan seterusnya. Ini tidak ada bilangan yang desimal yang berulang. Nah, maka pi ini disebut sebagai bilangan irasional. Begitu juga pada akar 2. Akar 2 ini jika dibuat dalam bentuk desimal itu menghasilkan 1,414213562 dan seterusnya. Tidak ada bilangan desimalnya yang berulang. Di sini juga ada simbol E, ini adalah logaritma natural yang juga dalam bentuk desimalnya adalah bilangan desimal tak berulang. Ini merupakan contoh dari bilangan irasional. Nah, dalam bentuk akar, tidak semua bentuk akar itu adalah bilangan irasional. Contohnya akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Nah, ini merupakan bilangan rasional karena 2 itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan P per Q, yaitu 2 per 1. Jadi akar 4 juga merupakan bilangan rasional. Lanjut himpunan bilangan imajiner. Nah, di dalam sistem bilangan ada bilangan real dan ada bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah himpunan bilangan yang mempunyai bentuk akar negatif A. Nah, dalam konsep bentuk akar itu adalah lawan dari bentuk pangkat. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk akar, misalnya akar 4, itu artinya ada bilangan bulat atau bilangan real yang jika dipangkatkan atau dikalikan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan angka yang terdapat di dalam bentuk akar itu. Nah, sedangkan negatif A, adakah hasil pangkat 2 yang menghasilkan negatif A? Ya. Tentunya tidak ada, maka bukan tidak ada, mungkin ada, tapi tidak dapat dinyatakan berapa, sehingga ini disebut bilangan imajiner. Jadi akar negatif A itu sama dengan akar A, kemudian ada simbol I, itu I menyatakan negatif 1, itulah yang disebut dengan bilangan imajiner, akar negatif 1-nya itu. Dengan A adalah anggota dari bilangan real, sedangkan I adalah simbol yang menandakan bilangan imajiner. Contohnya akar negatif 4. Kalau akar 4, tentunya hasilnya adalah 2, karena 2 dikalikan dengan 2 itu sendiri akan menghasilkan 4. Tetapi untuk akar negatif 4, tidak ada bilangan real yang dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan negatif 4. Nah, sehingga akar negatif 4 ini jika dibuat hasil akarnya itu adalah 2i. Nah, i ini menunjukkan bilangan imajiner. Begitu juga akar negatif 5. Akar 5
I. Nah, I-nya itu adalah bilangan imajiner. Kemudian himpunan bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks yang mempunyai bentuk C, nah ini simbol untuk bilangan kompleks, sama dengan A ditambah BI, di mana A sebagai bilangan real, sedangkan BI itu menandakan sebagai bilangan imajiner. Jadi bilangan kompleks itu adalah gabungan dari bilangan apa tadi? Bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, sekarang ada contoh. Silakan kamu coba bentuklah bilangan desimal 0,232323 menjadi bilangan pecahan biasa. Nah, ini pada contoh ini kita bisa lihat bahwa bilangan desimalnya berulang, 23-nya selalu berulang dan jika diteruskan ini akan 23 seterusnya. Sehingga bilangan desimal ini termasuk dalam bilangan rasional. Kemudian juga soal yang kedua, bentuklah bilangan desimal 38,07818181 dan seterusnya. Jika dilanjutkan, ini adalah bilangan desimal berulang pada digit 81. Nah, ini diminta untuk diubah menjadi bilangan pecahan biasa. Nah, kamu bisa perhatikan untuk contoh tersebut cara penyelesaiannya. Jadi, untuk soal yang pertama 0,232323 ini bisa dibuat menjadi bentuk pecahan biasa dengan prosedur seperti yang bisa dilihat pada layar slide ini. Demikian juga pada contoh yang kedua. Jadi kamu bisa pelajari bagaimana prosesnya sehingga bilangan desimal ini bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Jadi pada sistem bilangan real dikenal juga istilah operasi bilangan, yaitu operasi aljabar yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika pada perkuliahan sebelumnya bilangan bulat juga bisa dilakukan operasi aljabar, nah bilangan real juga bisa dilakukan operasi aljabar. Operasi bilangan biasanya dinyatakan dalam operasi penjumlahan dan perkalian saja. Hal ini disebabkan operasi pengurangan dapat digantikan dengan operasi penjumlahan. Misal, A dikurang B dapat digantikan menjadi penjumlahan, yaitu A ditambah negatif B. Nah, konsep ini sudah kamu pelajari pada konsep bilangan bulat sebelumnya. Sedangkan operasi pembagian dapat diganti dengan operasi perkalian. Misalkan A per B itu dapat diganti menjadi A dikali B pangkat negatif 1. Adapun hukum operasi penjumlahan dan perkalian dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini adalah hukum operasi penjumlahan. Ada penjumlahan biasa, ada komutatif atau sifat komutatif, ada sifat asosiatif, ada juga sifat dalam penjumlahannya dengan 0, kemudian sifat inverse penjumlahan. Juga dalam operasi perkalian, juga dikenal dengan sifat komutatifnya, asosiatifnya. Kemudian di sini ada hukum perkalian 1 dengan 1. Jadi dalam konsep perkaliannya juga sama seperti bilangan bulat. Pada konsep bilangan bulat sebelumnya, ini adalah identitas perkalian. Jadi 1 ini adalah identitas perkalian. Kemudian ada inverse perkalian. Jadi kamu harus bisa membedakan
inverse penjumlahan, dan inverse perkalian. Nah, di dalam sistem bilangan real kamu bisa menemukan yang namanya garis bilangan real. Ini adalah tempat kedudukan atau posisi titik-titik, di mana setiap titik menunjukkan suatu bilangan real tertentu secara berurutan. Nah, ini contohnya garis bilangan real. Negatif akar 3, kemudian negatif 1, 0, 1, 1,5. Jadi kamu bisa perhatikan sebelah semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil dan semakin ke kanan itu nilainya semakin besar atau semakin tinggi. Dari ilustrasi contoh gambar garis bilangan real tersebut terlihat bahwa tempat kedudukan bilangan real positif terletak di sebelah kanan angka 0, sedangkan tempat kedudukan bilangan real negatif terletak di sebelah kiri angka 0. Sehingga angka 0 dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kedudukan posisi dari bilangan real dalam garis bilangan. Apabila antar bilangan atau angka mempunyai interval yang sama, maka jarak antara titik-titik bilangan tersebut juga harus sama. Di dalam garis bilangan kamu juga akan mengenal selang atau interval. Nah, ini merupakan suatu batas atau jarak antara bilangan atau angka yang satu dengan yang lainnya. Selang atau interval ini terdiri dari batas bilangan real yang berhingga ataupun tak berhingga. Jika batasnya merupakan bilangan real berhingga, maka dinamakan selang hingga. Sedangkan jika batasnya merupakan bilangan real tak berhingga, maka dinamakan selang tak hingga. Ini adalah macam-macam contoh penulisan selang atau interval di dalam sistem bilangan real. Jadi kalau ada notasi selang kurung biasa A, B, itu artinya himpunan X di mana A itu kurang dari X, kurang dari B. X itu adalah anggota bilangan real. Nah, ini ditulis dengan simbol matematikanya, bisa perhatikan cara penulisannya. Kemudian untuk garis bilangan A, B, selang A, B tadi dengan kurung biasa itu ditandai dengan lingkaran kosong A, B. Itu artinya ini adalah selang terbuka. Jadi interval ini interval terbuka. Jadi A, B, sebelum A masih ada dan setelah B itu masih ada, tapi tidak dirinci angkanya. Nah, itu disebut interval terbuka. Kemudian ada selang notasi selang A, B, tetapi dengan kurung siku A, sebelah kiri A ada kurung siku, dan sebelah kanan B itu ada kurung siku, itu disebut dengan selang tertutup. Artinya, himpunan X itu merupakan dimulai dari A dan diakhiri di B, di mana X itu anggota bilangan real. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk garis bilangan, A dan B itu ditandai dengan lingkaran yang berisi. Ini disebut selang tertutup atau interval tertutup. Kemudian juga ada notasi selang. Di sebelah kirinya adalah kurung siku dan sebelah kanannya ini kurung biasa A, B. Kurung siku itu untuk menunjukkan dia tertutup. Kalau yang kurung biasa itu dia terbuka. Jadi masih ada angka seterusnya. Nah, ini disebut selang setengah terbuka. Kemudian ada notasi selang A, tak hingga. Pada sebelah kiri A itu diberi kurung siku dan sebelah kanan tak hingga itu kurung biasa.
Ini disebut selang tertutup karena kita ini menyatakan bahwa X itu lebih dari A, lebih dari atau sama dengan A. Batasnya sampai di A, tapi X itu lebih dari A. Dan karena di sini tak hingga, ya memang berarti seluruh bilangan real itu dinyatakan X-nya itu adalah nilainya lebih dari atau sama dengan A. Jadi A ini diberi lingkaran berisi. Ini disebut selang tertutup. Demikian seterusnya bisa kamu perhatikan untuk notasi selang, himpunan penyelesaiannya, garis bilangan, dan keterangannya. Untuk kamu lebih bisa memahami lagi, silakan mengerjakan latihan 1 tentang sistem bilangan real. Ini ada 10 soal, silakan kamu kerjakan. Kamu perhatikan baik-baik soalnya dan sambil dipelajari konsep bilangan realnya. Buatlah jawabanmu di lembar kertas folio, kemudian nanti dikumpulkan melalui difoto dan dikumpulkan melalui WA. Baik, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Tetap semangat dan salam sehat.